Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Aini. Saya dari S1 Manajemen dengan NPM 24610044. Di sini saya akan membahas video tugas keempat. Yuk mari kita bahas tugas keempat ini. Pada tahun 2008, PT Mentari Tbk berinvestasi dengan modal sendiri 44 miliar. Modal kerjanya 1 miliar, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunganya 15%, dan perkiraan laba setelah pajaknya selama 5 tahun adalah 950 juta, 1.100.000, 1.250.000, 1.400.000, dan 1.650.000. Berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Diketahui investasinya itu 44 miliar. Dengan modal kerjanya yaitu kita tuliskan di sini 1 miliar. Kemudian umur ekonomisnya di sini adalah 5 tahun. Kita tulis 5 tahun ya, guys. Kemudian tingkat bunganya 15%. Nah, di sini laba setelah pajaknya. Yang pertama itu 950 juta. Kita tulis guys, 950 juta. Kemudian yang kedua 1.100.000. Kemudian yang ketiga 1.250.000. Kemudian yang keempat 1.400.000. Kemudian yang kelima 1.650.000. Nah, kemudian kita hitung penyusutan investasi. Penyusutan investasi ini rumusnya investasi dikurangi modal kerja dan dibagi dengan umur ekonomis. Investasinya tadi 44 juta ya guys. 44 miliar. Kita tulis. Kemudian modal kerjanya 1 miliar. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi ini semua mendapat hasil 8.600.000.000. Ya, seperti ini ya guys. Kemudian setelah kita ini selesai, dilanjut dengan membuat tabel cash flow. Tabel cash flow ini di tahun pertama tahun 2008 kita tulis dulu tahunnya ya guys. 2009, 2010, 2011, 2012. Cukup ya guys. Kemudian EAT itu adalah arus kas yang diterima tiap tahun. Nah, ini ya guys, yang ini. Kita tuliskan, pindahkan di sini. 950 juta. Gini ya guys. Kemudian penyusutannya kita tulis nih, yang ini nih. Kita tulis semua ya guys. Sampai bawah.
Nah, setelah itu kita cari prosetnya guys. Prosetnya ini rumusnya adalah EAT ditambah penyusutan. Rumusnya di sini guys. EAT ditambah penyusutan. Seperti ini ya guys. Jadi 950 juta ini ditambahkan dengan 8.600 ini ya guys. Seperti ini guys. Hasilnya adalah 9.550. Nah, kemudian seterusnya ya guys. Jadi mendapatkan hasil seperti ini. Kita bikin yang simple-simple saja ya guys ya. Nah, lanjut. Intinya dalam mencari proset ini ya guys, itu EAT ditambahkan dengan penyusutan. Seperti ini ya guys. Kemudian DF. Nah, setelah proset kemudian ada DF. DF ini adalah diskon faktor. Diskon faktor ini adalah angka yang digunakan untuk mengubah nilai uang masa depan menjadi nilai saat ini. Ini rumus DF ini rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan I. I adalah tingkat bunga. Tingkat bunga kita yaitu 15%. Jadi seperti ini guys. 1 ini dibagi 1 lagi ditambahkan dengan 15%, kita desimalkan menjadi 0,15 dan dipangkatkan setiap per tahunnya guys. Jadi kalau tahun pertama kita pangkatkan 1 kali, jika tahun kedua kita pangkatkan 2 kali, kemudian seterusnya. Karena di sini kita tahun pertama, jadi hasil dari 1 dibagi 1 dan ditambah dengan tingkat bunga 0,15% adalah 0,896 dan seterusnya begitu ya guys. Ini juga. Oke, lanjut yang kedua ini ya guys. Yang kedua itu tahun yang kedua 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 2 itu mendapatkan hasil 0,756 dan seterusnya ya guys. Pokoknya setiap kali tahun itu dipangkatkan dengan 3. Aku tulis selanjutnya ya guys. 657 terus selalu dipangkatkan ya guys. 0,571 ini udah hasil ya guys. 0497. Kemudian PV nya ini kas bersih. PV ini adalah present value, nilai sekarang yang akan diterima di masa depan. Ini rumusnya, proset ini dikalikan dengan DF. Seperti ini guys. Proset dikali DF. Jadi 9.550 dikalikan dengan 0,896 ini mendapatkan hasil 8304. Guys, mohon maaf, ralat di bagian di F yang pertama ini itu hasilnya 0,869 ya. Aduh. Kemudian yang di sini juga salah ya guys. Jadi ini yang benar
9.550 dikalikan 0,869 itu mendapatkan hasil 8, ini salah ya guys, kita hapus sebentar, 8,298,950. Ini tadi kebalikannya ya guys. Nah, seperti ini. Maaf ya. Kemudian lanjut ya guys, pada proses kas yang kedua ini, present value. 9.700 dikalikan dengan 0,756 mendapatkan hasil 7,33.200. Nah, seperti ini guys. Seterusnya mendapatkan hasil 5.732.325. Kemudian seterusnya 5.710. Kemudian bawahnya yang terakhir 5.094.250. Seperti ini ya guys. Kemudian dari hasil ini kita jumlahkan. Jadi semuanya ini mendapatkan hasil 32.168.725. Seperti ini ya guys. Lanjut kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan pada investasi dari PT Mentari adalah 32.168.725 untuk kas bersih yang diterima di akhir tahun. Oke guys, jadi kita lanjut membahas mengenai payback period. Sebelumnya saya bacakan saja ya. Jadi di payback period ini, payback period sendiri adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal dari arus kas yang dihasilkan proyek. Intinya, seberapa cepat modal ini kembali. Nah, proyek akan diterima jika periode pengembaliannya itu lebih cepat dari target perusahaan. Nah, jadi di sini investasi awalku adalah 44 miliar. Terus rumusnya itu di sini investasi dibagi dengan kas per tahun, kemudian dikali 1 tahun atau 12 bulan. Jadi seperti ini ya guys. Nih sudah saya hitung dan mendapatkan hasil nih seperti ini. Jadi PP berdasarkan perhitungan diperoleh 4 tahun 8 bulan 23 hari. Jadi PP ini kurang dari umur ekonomis, maka proyeknya layak dijalankan. Kemudian lanjut yang average over tone atau ARR. Nah, ini tuh catatan pengembalian bunga. Tingkat keuntungannya rata-rata yang diperoleh investasi proyek diterima jika ARR lebih besar dari tingkat keuntungan minimum yang diharapkan. Jadi di sini untuk menghitungnya rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata invest, kemudian dikali dengan 100%. Jadi sebelum itu kita mencari dulu rata-rata IAT-nya. Nah, ini adalah rumusnya. Total IAT dibagi dengan umur ekonomis mendapatkan hasil 6.350 dibagi dengan 5 adalah periode umur ekonomisnya mendapatkan hasil 1.270. Kemudian kita langsung cari yang rata-rata invest. Nah, ini rumusnya. Investasi dibagi 5. Jadi investasiku 44 miliar dibagi dengan 5 mendapatkan hasil 8.800. Jadi di sini langsung masuk ke rumus 1.270 dibagi dengan 8.800 M dikali dengan 100% sama dengan 0,144%. Kemudian bawahnya lagi ARR dikali invest. Nah, jadi hasil dari
ini 0,144% ini dikalikan dengan investasi kita di awal, yaitu 44 miliar, mendapatkan hasil 63.360. Nah, hasil itu ternyata kurang dari modal kerja, maka proyek tersebut layak. Nah, kemudian kita langsung masuk ke net present value atau NPV. Nah, net present value ini adalah selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Nah, jadi ini rumusnya guys. Total kas bersih dikurangi dengan PV investasi. Jika NPV-nya positif, maka proyeknya diterima. Jika NPV-nya negatif, maka proyeknya tidak diterima. Nah, jadi tempatku ini 32.160.872 ini diambil atau dikurangi 44 miliar, mendapatkan hasil 43 juta miliar 967.831.275. Ini negatif ya guys. Jadi NPF ku ini minus, maka proyeknya tidak diterima atau ditolak. Kemudian yang PI. Nah, PI itu adalah profitabilitas indeks. Profitabilitas indeks ini adalah perbandingan antara nilai sekarang arus kas dengan investasi awal. Jika PI-nya kurang dari 1, maka proyeknya diterima. Tetapi jika PI-nya lebih dari 1, maka proyeknya ditolak. Tempatku ini rumusnya ya guys. Total PV kas bersih dibagi dengan PV invest 32.168.725 dibagi dengan 44 miliar sama dengan sekian, 0,0073. Nah, ini itu menandakan bahwasanya kurang dari 1. Berdasarkan PI, kurang dari 1 maka proyeknya ditolak atau tidak layak. Nah, kemudian lanjut yang interval rate of return atau IRR atau tingkat diskonto atau bisa disebut juga tingkat pengembalian. Nah, untuk mencari kutub nilai positif dan untuk mencari nilai negatif ini kita menggunakan Excel ya guys sebelumnya. Jadi ini rumusnya adalah total PV kas bersih dikurangi dengan PV invest. Nah, untuk mencari persen-persenan pada DF ini sudah saya jelaskan di video sebelum ini ya guys ya. Nah, jadi di tempatku ini semua total dari kas bersih dikurangi dengan total investku. Jadi 44.126.246.476 ini dikurangi dengan 44 miliar. Jadi mendapatkan hasil 126.246.476 ini ya guys. Kemudian yang bawah ini kutub nilai NPV negatif. Nah, jadi total kas bersihku dikurangi dengan PV investnya. Jadi 42.880.17558 ini dikurangi dengan 44 miliar mendapatkan hasil minus 1.119.824.442. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau salah kata dalam penjelasan video saya memohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.